Oke, baik. Ini sambil saya rekam. Baik, kita mulai saja materi kita, yaitu mengenai manusia, masyarakat, dan hukum. Jadi begini, sebagaimana yang pernah saya sampaikan terkait definisi hukum itu, nah, saya yakin mudah-mudahan masih ingat, secara umum dapat kita artikan adalah suatu aturan, baik tertulis maupun tidak, yang dibuat oleh lembaga berwenang maupun lahir dari masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi, kan begitu. Nah, artinya di sini kita dapat memahami bahwa hukum itu hadir untuk masyarakat, ya, untuk masyarakat. Iya nulis. Untuk apa masyarakat membutuhkan hukum? Ya, ini yang akan saya jelaskan, ya. Berangkat dari penjelasan mengenai manusia dulu. Ini akan berhubungan manusia, masyarakat, dan hukum, ya. Baik, pertama saya ingin menjelaskan mengenai manusia. Kita tahu ya bahwa manusia itu ya adalah makhluk yang sempurna. Dia bisa berpikir, ya, dikatakan Homo sapiens, makhluk yang bisa berdiri dengan tegak, ya, Homo erectus, memerlukan materi, hakikat manusia, Homo economicus, makhluk yang senang bermain, Homo intens, makhluk beragama, Homo religious, makhluk berperasaan, Homo resentis, makhluk pencari jati diri, Homo victor, makhluk pengguna simbol, Homo symbolicus, dan makhluk sosial, Homo socius. Nah, jadi begini, pada hakikatnya manusia itu sangat complicated, ya, memerlukan banyak hal dalam hidupnya. Ya, banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam pola pergaulan dengan orang lain. Ya, nah ini kira-kira ya hakikat dari manusia. Manusia itu makhluk yang berpikir, yang berdiri tegak, yang memerlukan materi, bermain, beragama, berperasaan, mencari jati diri, pengguna simbol, dan makhluk sosial. Nah, ini kira-kira ya hakikat dari manusia itu. Nah, antar satu manusia dengan manusia lain itu lebih kurang sama. Artinya memang kepentingan-kepentingan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu ya seluruh manusia itu lebih kurang sama, karena manusia itu pada prinsipnya atau pada hakikatnya sama ya, sama-sama memiliki keinginan-keinginan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhannya, ya, memenuhi keinginannya dalam rangka menjalankan aktivitas-aktivitasnya, maka manusia itu tidak bisa dihindari, ya, dia akan bersinggungan dengan manusia lain, begitu. Ya, tidak bisa dihindari, memang sudah kodratnya begitu dalam memenuhi kebutuhannya, ya, aktivitasnya, maka manusia itu akan bersinggungan atau bergaul, ya, bersosialisasi dengan manusia lain. Nah, masalahnya manusia lain juga punya kepentingan sendiri-sendiri, gitu. Maka dikatakan manusia dan masyarakat itu oleh ya Aristoteles ini tidak dapat dipisahkan. Maka manusia sejak lahir tidak dapat dipisahkan dari manusia lain. Itu dikatakan. Wajar dikatakan begitu karena memang dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia itu pasti akan bersinggungan dengan orang lain dan akan
membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh saja misalnya kita, ya, kita ini dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, makan, minum, kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, yang mendasar saja dulu, itu tidak terlepas dari bantuan orang lain, ya kan? Ya, Anda makan itu berasnya Anda nanam sendiri enggak? Beli Pak, beli di pasar. Beli dengan siapa? Di warung Pak, di warung. Orang lain kan? Orang Iya, lain, Pak. betul. Nah, pakaian yang Anda pakai itu jahit sendiri ya? Dibeli dengan orang lain juga Pak. Yang lain juga kan? Yup. Kendaraan yang Anda pakai itu Anda bikin sendiri? Tidak Pak. Beli di showroom, Pak. Iya. Itu saja misalnya yang paling sederhana, ya. Artinya memang dalam memenuhi kebutuhannya, ya, dalam memenuhi kodratnya itu manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain, ya kan? Oleh karena itu makanya kita tidak boleh, ya, sombong, tidak boleh melakukan orang lain dengan buruk, tidak boleh, karena orang lain pasti, ya, meninggal saja manusia itu, meninggal, misalnya meninggal dunia, itu mengubur diri sendiri atau orang lain yang menguburkan? Orang lain Orang Pak. lain. Nah, makanya manusia itu dikatakan sejak lahir tidak dapat dipisahkan dari manusia lain. Karena memang sudah kodratnya begitu. Ya. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Makhluk sosial, artinya manusia itu memang sudah hakikatnya, sudah kodratnya dia merupakan makhluk sosial, dalam arti dia pasti membutuhkan pergaulan, pasti membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya, setidaknya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya contohkan. Kan begitu. Ya. Jadi tidak bisa Anda katakan, saya tidak butuh orang lain, saya bisa hidup sendiri, tidak bisa, pasti butuhkan orang lain. Ya, dalam pola, ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang lain pun juga begitu, ya, sama. Jadi kita dan orang lain itu saling membutuhkan, ketergantungan, ya. Nah, manusia adalah sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi mau tidak mau memang begitu. Ya, manusia sebagai makhluk individu awalnya, lalu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dalam memenuhi apa yang menjadi kodratnya tadi, maka dia maka manusia itu hidup bermasyarakat. Nah, itulah gunanya manusia hidup bermasyarakat, agar dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu. Hal-hal mendasar setidaknya dalam hidupnya itu. Tadi saya contohkan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, apalagi tadi ya yang di awal tadi, semua, misalnya juga terkait kebutuhan jati diri, ya, kebutuhan materi dan seterusnya, yaitu semua pasti membutuhkan orang lain, ya. Makanya manusia hidup bermasyarakat. Tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup tanpa hidup dengan manusia lain atau bermasyarakat. Nah, gitu. Itu sudah menjadi suatu keniscayaan. Keniscayaan itu artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Mau tidak mau kita pasti akan menjalani, akan membutuhkan gitu. Ya, jadi itu yang perlu Anda pahami dulu, ya, bahwa kita sebagai manusia pasti hidup bermasyarakat, pasti hidup di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, ya, dalam memenuhi kebutuhan, maka itu memang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, di sini saya katakan bahwa masyarakat itu, ya, persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama, nah, disebut dengan masyarakat.
Satu manusia yang timbul dari kodrat yang sama disebut sebagai masyarakat. Nah, jadi begini. Biasanya, ya, ini biasa. Kita hidup bermasyarakat itu tergantung ada hal-hal tertentu ya yang merupakan kesamaan yang menyebabkan kita bisa terkumpul menjadi anggota masyarakat gitu. Misalnya apa? Ya, lingkungan keluarga, masyarakat lingkungan tempat tinggal, masyarakat lingkungan tempat pekerjaan, tempat kuliah, itu semua adalah masyarakat. Ya. Nah, itu makanya ya manusia itu ya karena ada kepentingan ya maka bisa berkumpul menjadi anggota masyarakat gitu. Masyarakat. Nah, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua manusia atau lebih yang hidup bersama-sama. Jadi kalau satu orang tidak bisa disebut masyarakat, tapi kalau dua minimal dan seterusnya maka itu dikatakan masyarakat. Nah, maka tadi saya katakan lingkungan masyarakat itu dapat dimulai dari keluarga sebenarnya. Ya, kita punya keluarga di rumah, itu masyarakat. Karena syaratnya tadi dikatakan masyarakat harus lebih dari satu orang, ada dua, tiga, seterusnya itu sudah dapat dikatakan masyarakat karena sudah ada dua manusia yang hidup berdampingan, kan begitu. Ya. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua manusia atau lebih yang hidup bersama-sama, maka sekecil-kecilnya kelompok masyarakat itu dimulai dari lingkungan keluarga. Itu yang paling kecil itu peranatanya. Setidaknya orang kalau baru berumah tangga, menikah, ya sepasang suami istri, berdua dulu kan. Nah itu sudah masyarakat itu. Masyarakat yang terbentuk ya dalam bentuk keluarga gitu. Baru nanti ada masyarakat yang lebih besar kan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan daerah ya, bahkan negara gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu masyarakat. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung tadi bahwa yang dikatakan masyarakat itu ya golongan yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat kepentingan pekerjaan atau hubungan tujuan pandangan hidup ideologi. Nah, ini saya jelaskan begini. Golongan masyarakat itu ya bisa ya digolongkan atau dikelompokkan pertama masyarakat yang timbul karena hubungan keluarga. Nah, jadi Anda dengan keluarga Anda di rumah dengan orang tua, adik, kakak, kakek, nenek, paman dan lain sebagainya itu adalah masyarakat juga. Masyarakat yang terbentuk karena memang hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Nah, ada kesamaan kan? Ya sama-sama satu keluarga berarti. Nah, itu masyarakat. Ya. Sekecil-kecilnya itu. Nah, ada juga golongan masyarakat yang lahir karena kesamaan kepentingan atau pekerjaan. Nah, ini misalnya Anda ya di lingkungan tempat tinggal ya sama-sama tinggal di sana. Di lingkungan tempat Anda bekerja ya itu juga masyarakat namanya. Di lingkungan tempat Anda kuliah ya. Nah, itu juga masyarakat. Masyarakat yang terbentuk karena kepentingan atau pekerjaan. Ya. Anda atau kita misalnya tergabung di kelas ilmu administrasi negara reguler 3. Lebih dari satu orang kan? Itu masyarakat. Nah, itu kelompok masyarakat kelas kita itu bisa muncul, bisa lahir kenapa? Ya, karena ada kesamaan kepentingan. Yang tadinya kita tidak mengenal, tidak saling kenal satu sama lain, ya karena ada kepentingan yang sama, ingin kuliah, ingin belajar, maka kita terhimpun dalam satu kelompok masyarakat lingkungan kelas administrasi negara reguler 3, ya kan? Nah, atau lingkungan pekerjaan, tadi saya katakan ya, tempat Anda bekerja, ya pasti banyak orang. Nah, itulah sebagai kelompok masyarakat juga.
ya. Ada juga golongan masyarakat ya yang lahir karena hubungan tujuan, pandangan hidup atau ideologi. Nah, ini yang lebih luas ya. Ini dapat kita contohkan adalah dalam konteks sebuah negara. Karena apa? Masyarakat suatu negara itu ya yang lahir yang menjadi kelompok masyarakat suatu negara itu adalah masyarakat yang lahir karena kesamaan tujuan, pandangan hidup atau ideologi contohnya. Seperti negara kita, Indonesia. Masyarakat Indonesia ini jumlahnya lebih kurang 260 juta. Kan banyak sekali. Nah, itu bisa lahir masyarakat sebanyak itu karena apa? Tentu saja karena kesamaan tujuan, pandangan hidup atau ideologi. Apa tujuannya yang sama tadi saya katakan? Ya, tentu yang namanya bangsa Indonesia pasti tujuannya sama. Siapa yang tahu apa tujuan negara Indonesia ini? Silakan. Ayo, siapa yang tahu apa tujuan negara Indonesia ini? Tadi saya katakan sama tujuannya, maka kita menjadi satu masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, Tujuan maksudnya Pak, tujuan untuk tujuan ulang-ulang negara, Pak. tujuan negara kita ini apa? Ya untuk istilahnya untuk mensejahterakan masyarakat. Oke lah, ya. Tujuan. Katakanlah secara umum di negara ini hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Katakanlah itu kan. Kalau lebih spesifiknya kan kita dapat melihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Ya, mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dan seterusnya. Itu kan seperti itu tujuannya. Kesejahteraan pada akhirnya. Ya tentu saja karena kita sama-sama ingin merdeka, sama-sama ingin sejahtera, sama-sama ingin diberlakukan secara adil gitu kan. Nah, maka kita bernegara. Kan begitu. Yang tadinya masyarakat nih yang dijajah oleh Belanda sama-sama semangat ya punya tujuan yang sama untuk merdeka, untuk bernegara sendiri, ingin sejahtera, maka kita membentuk masyarakat negara. Maka dikatakan tujuan, pandangan hidup atau ideologinya sama. Tujuan tadi ya tentu dibangun di atas pandangan hidup atau ideologi yang sama. Nah, kalau negara kita pandangan hidup atau ideologinya tentu merujuk kepada Pancasila. Sebagai pandangan hidup dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Nah, itu sama. Pandangan hidup kita, ideologi kita, lahirlah negara Indonesia karena masing-masing negara itu punya pandangan hidup atau ideologi masing-masing yang berbeda. Kalau kita Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi negara kita, ada negara lain beda lagi. Ada negara yang pandangan hidupnya atau ideologinya komunisme, ada negara yang pandangan hidupnya liberalisme, ada yang pandangan hidupnya hukum Islam begitu. Nah, itu membentuk kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk negara gitu. Ya. Atau contoh yang lebih kecil lagi ya misalnya apa terkait ideologi ini atau pandangan hidup ini ya masyarakat yang lahir karena kesamaan partai politik, pilihan politik ya yang berhaluan yang pahamnya Islami ya dia pilih partai apa misalnya partai PKB misalnya partai PKS misalnya itu ideologi itu pandangan hidup. Orang yang pandangan hidup atau ideologinya kebangsaan, nasionalisme, dipilihnya partai Demokrat misalnya. Nah, atau kelompok lain, ya kelompok-kelompok masyarakat kan banyak, ya itu adalah kelompok yang lahir karena satu kesamaan dalam pandangan hidup. Anda pernah melihat anak pang nggak? Anak pang yang dekil di jalan itu, ya? Yang sering mengganggu masyarakat itu orang-orang
atau masyarakat juga mereka itu, karena lebih dari satu jumlahnya. Nah, itu kesamaan pandangan hidup. Ya, nah itu ya, jadi golongan masyarakat atau masyarakat itu bisa saja terbentuk karena kesamaan darah atau kekeluargaan, lalu kesamaan kepentingan atau pekerjaan atau tempat tinggal, lalu kesamaan tujuan, pandangan hidup atau ideologi. Nah, itu masyarakat ya. Nah, itu tadi ya sudah saya jelaskan hubungan antara manusia dan masyarakat ya, bahwa manusia itu pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan masyarakat ya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu sudah menjadi keniscayaan ya, sudah menjadi kodratnya manusia hidup bermasyarakat. Nah, begitu. Ya, itu tadi hubungan antara manusia dan masyarakat. Sekarang bagaimana dengan hukum? Apa hubungan antara masyarakat dengan hukum itu? Ya. Ya, di sini ada semacam adagium yang berbunyi ubi societas ibi ius. Ya, tolong ini kok pada dimatikan semua videonya. Tolong ditampilkan. Hilang sinyal, Pak. Ya, saya mau lihat wajah-wajah itu. Iya. Masa dimatikan videonya. Yang matikan videonya nanti saya anggap tidak hadir aja lah. Ngapain, pasti ditinggalinya HP-nya kan. Ya. Ada adagium yang mengatakan ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Adagium ini sangat terkenal dan sudah menjadi suatu kenyataan yang pasti. Dikatakan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum katanya. Nah, tadi saya katakan manusia ya yang hidup bersosialisasi tadi. Oke, ini dalam 9 menit dia akan mati sendiri. Nanti akan saya kirim ulang linknya, nanti Anda masuk lagi ya satu-satu ya. Siap, Pak. Ya, nanti ini kita teruskan saja. Nah, tadi saya katakan bahwa manusia itu dalam hidup bermasyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dia ya pasti akan terjadi yang namanya perselisihan. Nah, karena apa? Karena hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lain dalam masyarakat itu pasti akan bersinggungan. Misalnya ada si A dalam memenuhi haknya, nah maka terkadang orang lain itu merampas haknya atau mengganggu. Begitu juga kita, bisa saja kita dalam memenuhi kebutuhan kita atau hak kita mengganggu hak orang lain. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu jika terjadi hal seperti ini, ya jika dalam hubungan hidup masyarakat terjadi perselisihan, ya terjadi keributan, ya karena tadi terganggunya hak-hak dan kewajiban kita, ya baik sengaja maupun tidak oleh orang lain. Nah, maka tentu itu harus ada pola penyelesaian. Bagaimana perselisihan, keributan yang muncul antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain itu bisa teratasi. Nah, maka disinilah diperlukan yang namanya hukum, norma hukum lebih tepatnya. Karena begini, sebenarnya dalam kehidupan sosial masyarakat ini ada 4 norma sebenarnya. Ya, jadi selain norma hukum ini ada 3 norma lain yang lebih dahulu ada. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ada 4 norma sebenarnya yang dapat digunakan sebagai alat penyelesaian masalah di dalam hidup bermasyarakat sebenarnya. Ya. Namun apa? Namun ketika norma yang tadi saya sebutkan, norma agama,
norma kesusilaan dan norma kesopanan itu belum cukup kuat dan belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya apa? Ya, jika terjadi misalnya perselisihan misalnya antara si A dengan si B, ada sengketa atau ribut-ribut masalah tanah misalnya, ya. Nah, itu bagaimana? Apakah mampu hukum agama, norma agama menyelesaikan, norma kesusilaan, norma kesopanan menyelesaikan? Tidak, ya, karena belum ada sanksi yang konkret yang langsung ya dapat diterapkan. Misalnya apa? Orang kalau melanggar norma agama itu sanksinya ada sanksi, tapi sanksinya kan berupa ancaman nanti ya di kehidupan kelak di akhirat, masuk neraka misalnya kalau melanggar norma agama. Norma kesusilaan, ya kesusilaan itu kalau dilanggar sanksinya ya otonom juga sama dengan agama tadi, ya rasa penyesalan, rasa bersalah, ya. Orang kalau melakukan asusila kan menyesal, akan merasa bersalah, kan gitu. Orang kalau melanggar agama, tidak sholat, tidak puasa misalnya pasti akan merasa bersalah, merasa berdosa, kan gitu. Sama norma agama dan norma kesusilaan itu sama, sanksinya otonom dari dalam, maksudnya otonom. Ada lagi norma kesopanan misalnya, itu sudah heteronom memang, tapi juga belum cukup mampu. Misal orang melanggar norma kesopanan, kita kalau tidak sopan maka orang lain akan menilai, akan mengecap kita tidak sopan, kita akan dianggap buruk, dijauhi, ya, kita akan diasingkan di masyarakat kalau kita ya tidak sopan. Lagi belajar online. Jangan kunci. Ya, sorry ya. Ya, kita lanjutkan. Orang kalau melanggar norma kesopanan tadi saya katakan ya dia bisa saja ya dijauhi oleh masyarakat, dikucilkan, ya. Nah, tapi itu sanksi juga tidak cukup tegas, maka harus ada lahir norma lain yang melengkapi ketiga norma tadi, maka lahir norma hukum. Norma hukum tegas. Ada sanksi yang tegas, sanksi kurungan, sanksi penjara, sanksi denda, itu norma hukum. Orang akan takut. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada di dunia ini sanksi atau hukuman bagi orang yang mencuri misalnya. Maka orang tidak akan takut. Nah, maka itulah adanya norma hukum ya untuk melengkapi. Maka itu mutlak ya, yang kalau ada masyarakat ya pasti ada hukum di situ yang mengatur kehidupannya supaya apa? Supaya tertib. Supaya tertib. Jadi masyarakat itu kan orangnya banyak. Minimal 2, bisa ratusan juta kalau dia negara. Nah, itu kalau tidak diatur oleh hukum ya, itu bisa ribut, bisa berselisih. Maka diatur oleh aturan hukum banyak hal dalam kehidupan masyarakat supaya tertib. Ya, supaya sama-sama patuh. Norma hukum lahir nanti berisi perintah, larangan, kebolehan jelas, berlaku umum kepada masyarakat untuk dipatuhi, gitu. Ya, nah itu ya. Jadi adagium ini memang benar adanya di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Setidak-tidaknya di keluarga saja dulu. Pasti ada aturan-aturan di sana yang mengatur kita. Misalnya orang tua membuat aturan untuk anaknya. Misalnya kalau berpergian tidak boleh sampai lewat jam 10 malam misalnya, ya. Anaknya harus pakai pakaian yang sopan misalnya. Ya, harus memanggil orang tua dengan sebutan apa gitu, ya itu adalah aturan, itu sudah ada aturan hukum sebenarnya, walaupun itu hanya ya disepakati saja, kan menjadi kebiasaan, itu hukum juga gitu. Nah, maka selanjutnya
dapat dikatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, karena tadi dikatakan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, berarti kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari adanya hukum, dan hukum itu pun melekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu apa di sini? Hukum itu sendiri sebagai peranata sosial di masyarakat tentu harus mampu selalu menyesuaikan diri ya dengan Tinggi sekolah. Tinggi sekolah. Jadi udah beli apa juga deh. Bukan lo sekolah ya, tamatan mana? Kenapa hilang nih Pak? Assalamualaikum guys. Halo. Serius. Jangan ribut. Hujan nah. Oke, Yogi Mustaqim hadir. Yogi Mustaqim. kita lanjutkan ya. Kita lanjut silakan Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, oleh karena tadi memang kehidupan masyarakat itu tidak terlepas dari yang namanya aturan hukum, dan hukum itu pasti melekat dengan kehidupan masyarakat. Dan dikatakan ubi societas civius, maka hukum itu pun juga harus selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ya, harus mampu hukum itu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Jadi kalau kenapa? Karena kehidupan masyarakat itu ya dinamis. Dinamis berarti mudah berubah. Ya, contoh saja misal dalam kehidupan sosial masyarakat lah kita yang dekat dengan kita. Hari ini ya penggunaan teknologi